Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada malam hari ini ibadah keluarga akan dipimpin oleh Diaken Ibu Feni. Sebelum itu marilah kita berdiri, bangkit berdiri, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 4. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh datang untuk ibadah keluarga. Semoga Engkau bisa memberkati ibadah keluarga ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga Ibu Feni akan memimpin ibadah kebaktian keluarga ini. Semoga berjalan dengan baik. Inilah ungkapan syukur kami, dalam anak-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 61. Tuhan ajarlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, karena itu sertai dan bimbinglah kami, supaya kami dapat mengerti dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Engkau kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, disilakan untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Hosea 3, kitab Hosea 3 ayat yang pertama sampai kelima. Dengan judul diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat, disilakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bacaan hari ini dari Hosea 3 ayat 1 sampai 5. Kalau kita melihat dari SBU diberi judul Kasih Allah sepanjang masa.
Bagaimana cara mengasihi yang benar? Mungkin itu sebuah pertanyaan yang jarang sekali kita ajukan atau kita gumuli bersama. Karena masih banyak orang atau mungkin kita sendiri yang sudah sering mendengar dan seringkali mengucapkan bahwa kita sangat mengasihi baik keluarga, saudara maupun sesama manusia. Hanya persoalannya sekarang, kasih bagaimana yang harus dipraktekkan dalam kehidupan kita masa kini? Kasih atau mengasihi bukanlah sekedar kata-kata atau sebuah slogan yang diumbar begitu saja, tanpa kita sendiri mengerti bagaimana mengasihi dan apa sebabnya kita mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kasih atau mengasihi bukan sekedar sebuah ajaran, tetapi sebuah kewajiban bagi setiap manusia, termasuk bagi setiap warga gereja. Karena itu adalah perintah dari Yesus, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita sudah banyak melihat bagaimana cara orang memperlakukan kasih atau mengasihi, di mana semua itu dilakukan karena orang lain lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Masih banyak kita mengartikan kata mengasihi itu hanya sebatas sahabat, atau juga karena orang tersebut masih keluarga dan lain sebagainya. Bagaimana dengan mereka yang telah menyakiti kita? Dapatkah kita mengasihi mereka? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, gambaran tentang kasih setia Allah dapat kita lihat dengan sangat jelas dalam kehidupan Hosea. Kitab Hosea menceritakan bagaimana bangsa Israel membelakangi Allah dengan menyembah berhala. Hosea hidup pada pemerintahan Yerobeam II, di mana Israel Utara berada pada zaman keemasannya. Namun ironisnya, pada masa ini malah terjadi kebobrokan moral dan spiritual yang sangat parah dalam diri orang-orang Israel. Kemakmuran yang seharusnya membawa mereka semakin bersyukur dan dekat dengan Allah, malah membawa mereka mengkhianati Allah dengan cara menyembah kepada berhala. Untuk hal inilah Hosea dipanggil Allah. Ia ingin mengingatkan bangsa Israel akan ketidaksetiaan mereka dan berbalik kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita membaca kitab Hosea, pada pasal yang pertama, kita akan mendapati Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer, seorang perempuan sundal. Namun, apa yang terjadi setelah menikah? Gomer masih tetap hidup dalam dosa, ia masih terus melakukan perzinahan dengan laki-laki lain tanpa menghormati keberadaan suaminya. Bahkan, ia menjadi pelacur yang dimiliki orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, namun pada pasal ketiga ini kita melihat Allah kembali memerintahkan Hosea, yaitu pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah. Di sini Hosea diminta Allah untuk tetap mengasihi istri yang telah jelas-jelas mengkhianati dirinya dengan terus hidup dalam perzinahan. Dalam bahasa aslinya, kata cintailah atau love menunjukkan suatu ekspresi perasaan yang mendalam yang disertai dengan komitmen yang teguh. Di sini Allah memerintahkan Hosea untuk berinisiatif mengambil Gomer kembali sebagai istrinya. Allah mau Hosea mengasihi Gomer bukan hanya dengan perkataan, namun dengan sebuah tindakan nyata. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan jika dihadapkan pada posisi Hosea? Akan tetapi, akankah kita dapat tetap setia mengasihi dan mau menerima Gomer kembali?
Ini tentu sesuatu yang hampir mustahil untuk kita lakukan, bukan? Namun sikap itulah yang diambil Hosea. Hosea menebus Gomer dengan cara membelinya seharga 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai, yakni seharga seorang budak pada masa itu. Jadi, patutkah Gomer mendapatkan perlakuan Hosea yang sedemikian setelah ia mengkhianati dan menyakiti hati Hosea? Jelas sekali, Gomer seharusnya tidak layak untuk menerima kasih Hosea. Hanya karena kasih setia Hosea lah Gomer ditebus dan tetap dicintai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setelah menebus Gomer, Hosea memberikan pembatasan kepada Gomer. Gomer harus mengalami masa karantina untuk tinggal diam. Ia tidak boleh bersundal lagi, ia tidak boleh menjadi kepunyaan siapapun, dan Hosea pun tidak bersetubuh dengan Gomer sampai ia menjadi istri Hosea lagi. Tindakan ini adalah tindakan memenuhi perintah Allah yang bertujuan untuk melindungi Gomer. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tindakan yang dilakukan Hosea adalah miniatur dari kasih dan tindakan Allah kepada Israel. Jadi pada ayat 1b jelas dikatakan di sana, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling pada Allah lain dan menyukai kue kismis. Gomer di sini adalah wanita sundal, adalah gambaran dari bangsa Israel yang tidak setia, yang mengkhianati Allah dan berzinah dengan menyembah berhala dan allah-allah lain. Mereka begitu menyukai kue kismis, yaitu sesuatu persembahan yang istimewa yang dibawa sebagai persembahan kepada Baal. Allah juga memberlakukan hal yang sama sebagaimana Hosea lakukan kepada Gomer. Allah akan membiarkan bangsa Israel dalam masa karantina, masa di mana Israel tidak akan memiliki pemimpin, tidak ada korban, tidak ada tugu berhala, tidak ada efod, yaitu baju yang dipakai imam besar dalam masa prosesi penyembahan. Tidak ada terafim, yaitu semacam benda yang berkaitan dengan ilmu tenung. Israel dijauhkan dari segala sesuatu yang membuat mereka berzinah dengan kegiatan penyembahan yang biasa mereka lakukan. Tujuannya adalah agar Israel sungguh-sungguh kudus kembali. Sekalipun Israel tegar tengkuk dan mengkhianati Allah, Allah tidak melupakan perjanjiannya dengan bangsa ini. Betapa indahnya pada bagian akhir ayat 5 dikatakan dengan janji kasih setia Allah yang dengan sangat luar biasa, yaitu sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Jadi di sini mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Jadi di sini setelah masa karantina yang dilalui bangsa Israel, mereka akan berbalik mencari Allah dalam keadaan yang sedemikian. Mereka sadari sendiri. Jadi Allah menjanjikan seorang raja dari keturunan Daud, di mana hal ini kita merujuk kepada kedatangan Sang Mesias. Dari cerita ini kita dapat melihat bahwa kasih Allah tidak pernah berubah, meskipun orang Israel telah mengkhianatinya. Bapak, Ibu, Saudara, kasih yang sama telah Allah nyatakan di dalam kehidupan kita semuanya. Kasih yang besar itu terwujud dalam kerelaan hati Allah untuk mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia dan menebus dosa setiap kita.
keberdosaan kita yang sesungguhnya tidak layak sama sekali menerima pengampunan, telah ditebus dengan darah yang mahal. Dari atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita bisa baca itu di Lukas 23 ayat 34. Di tengah penderitaan yang Yesus alami, ia masih sanggup meminta kepada Bapa untuk memberikan pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah tindakan yang sangat luar biasa. Allah yang telah berinisiatif mengasihi bangsa Israel yang tegar tengkuk juga berinisiatif untuk menebus kita semua. Jadi di sini kita bisa lihat kebangkitan Kristus adalah kesempatan bagi kita semua untuk menerima tawaran Tuhan bahwa Ia tetap menunggu dan mendengar keluhan dan teriakan kita memohon pengasihan. Janganlah kita mensia-siakan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Allah tidak pernah memperhitungkan apa yang telah kita lakukan di hadapannya. Namun, Allah selalu menunjukkan kasih dan setianya melalui Yesus Kristus dengan kematian dan kebangkitannya. Dan juga memanggil kita semua untuk merasakan kasih-Nya. Janganlah kita menolak atau mengeraskan hati. Biarlah kasih dan setia Allah mengarahkan kita untuk kembali menjalin hubungan yang indah dengan Allah. Terpujilah Kristus selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk merespon firman, marilah kita bernyanyi dari Kitab Bakti 242, Oh Kasih Allah yang Besar. Besar jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya diberikan putranya, oleh darah-Nya damailah Allah dan kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdengar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita masuk ke dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih untuk kesempatan beribadah secara online di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung. Bapa kami yang di dalam surga, kami berdoa juga untuk gereja dan pergumulannya, khususnya GPIB, baik itu Mupel, Regio, terutama jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya, dengan kegiatan pelayanannya. Berkati juga jemaat, baik sektor 1, sektor 2, dan sektor 3. Juga termasuk di dalamnya presbiter, unit misioner, BPPJ, dan para pegawai. Bapa yang dalam surga, kami juga menyerahkan warga jemaat lanjut usia, anak-anak, remaja, pemuda di dalam pendidikan dan pergaulan mereka masing-masing, juga janda, duda, anak yatim piatu, keluarga yang berduka, ibu hamil dan keluarga yang merindukan kehadiran anak, pergumulan jemaat dalam rumah tangga dan keluarga, pekerjaan dan yang mencari pasangan hidup, juga jemaat yang sakit maupun dalam masa pemulihan di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan stabilitas keamanan bangsa
dan juga pemerintah Kota Surabaya, TNI Polri, para anggota Dewan, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, situasi bangsa, dan juga pandemi virus corona yang masih berlangsung. Bapak, kami juga berdoa untuk sesama yang menderita akibat bencana alam, penindasan, ketidakadilan, kemiskinan, peperangan, dan lain-lain. Bapa kami yang dalam surga, kami juga menyerahkan doa yang jadwal sempurna ini dalam tangan pengasihan-Mu. Peliharalah kami semua dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita memberi pengucapan syukur kita. Sebelum itu kita masuk dalam persembahan. Marilah kita baca daripada Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah pembacaan firman, dan kita akan menyanyi dari Gita Bakti 78, Yesus Kristus Sumber Hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan membawa dalam doa persembahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdiri dan menyerahkan syukur kita dalam doa secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita telah sampai di ujung acara ibadah ini ya Bapak. Kita akan menerima berkat Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 104. Bait yang pertama, janji Tuhan selalu digenapi. Janji Tuhan selalu digenapi, Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus.
Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Bapak Ibu Saudara, marilah kita semua terima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.